sebelumnya kita sudah membahas juga mengenai aturan pembuktian. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai aturan pembuktian dan menggunakan aturan penukaran gitu ya. Nah, ini namanya aturan pembuktian kondisional. Nah, ini bentuknya seperti apa sih yang bisa kita gunakan dalam aturan ini? Gitu ya. Tapi intinya kita ya menarik kesimpulan ya dari argumen tersebut. Jadi ada premis, lalu kita menarik kesimpulannya, membuktikan ya, bukan menarik kesimpulannya saja, tapi membuktikan kesimpulan atau membuktikan argumen yang sudah ada itu apakah valid atau tidak valid gitu ya. Dan menggunakan aturan penukaran yang minggu lalu sudah dijelaskan dan pembuktian kondisional gitu ya. Nah, ini mungkin sudah dipelajari juga di pertemuan sebelumnya, ada pembuktian langsung, ada pembuktian tidak langsung ya. Nah, ini satu lagi namanya pembuktian kondisional, seperti itu. Nah, ini sekilas dijelaskan kembali terkait pembuktian langsung, yaitu pembuktian yang dilakukan dengan menggunakan premis-premis yang untuk mencapai kesimpulan yang ditentukan. Jadi premis-premis yang sudah ada itu kita gunakan untuk sampai kita mendapatkan kesimpulan yang diketahui di argumen tersebut. Itu namanya kesimpulan, kesimpulan. Aturan pembuktian langsung ya. Pembuktian langsung. Nah, sedangkan pembuktian tidak langsung ya salah satunya kita dengan cara menjadikan negasi daripada konklusinya sebagai premis tambahan. Karena kesimpulan dijadikan premis tambahan, maka apabila ditemukan kontradiksi P dan negasi P, maka argumen ini terbukti valid. Nah, di sini untuk pembuktian tidak langsung kita menggunakan negasi untuk kesimpulannya, gitu ya. Jadi kita awalnya premisnya ada 3, maka konklusi kita itu misalnya pernyataan P misalnya ya. Nah, di pembuktian tidak langsung ini kita membuat kesimpulan itu menjadi premis baru, tapi dengan menambahkan negasi di premis baru itu. Seperti itu ya. Jadi jadinya premis P gitu. Nah, ini contohnya. Jadi awalnya ada 3 premis, ya, dengan menggunakan bukti yang tak langsung, kita menjadikan konklusi kita ini, konklusi yang R ini, kita jadikan dia premis baru. Ada penambahan premis di sini, yaitu negasi R. Nah, setelah itu baru kita gunakanlah aturan-aturan, baik aturan penarikan kesimpulan, ataupun aturan penukaran jika diperlukan dalam membuktikan argumen ini. Setelah kita menambahkan premis baru, yaitu dari negasi kesimpulan. Seperti itu ya. Dan hasilnya adalah kontradiksi nanti. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan itu adalah kontradiksi, di mana kalau benar kontradiksi ini berarti argumen itu gimana? Kalau kontradiksinya benar, maka kesimpulannya Salah. salah gitu ya. Oke, kita lanjut ke aturan kondisional. Aturan kondisional ini seperti apa sih? Ya. Jadi, setiap argumen yang valid mempunyai pernyataan yang berkoresponden atau berhubungan dengan pernyataan kondisional yang merupakan tautologi. Jadi, ada argumen yang valid, dia memiliki hubungan dengan pernyataan kondisional. Pernyataan kondisional itu seperti apa sih? Nanti kita pelajari ya. Pernyataan kondisional dan dia pun bentuknya tautologi gitu ya. Nah, jadi di sini dan kata lain, sebuah argumen yang berkorespondensi dengan sebuah pernyataan kondisional adalah valid jika dan hanya jika pernyataan kondisional tersebut merupakan tautologi gitu ya. Jadi ketika argumen ini kita akan menyatakan dia menjadi pernyataan baru yang berupa pernyataan korespondensi kondisional ya, pernyataan kondisional di mana pernyataan argumen sebelumnya dengan pernyataan baru yang dalam bentuk pernyataan kondisional itu dia sama-sama valid dan tautologi seperti itu ya. Nih contohnya seperti ini.
Dapat dilihat ini contohnya ya, tapi sebelum kita ke bentuk ini, ada aturan yang perlu diingat bahwa aturan pembuktian kondisional ini bentuk kesimpulannya mengandung implikasi. Kesimpulannya mengandung implikasi, bentuknya implikasi. Jika P maka Q, seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan argumen ini, apa yang bisa terlihat di argumen ini? Premisnya bisa diketahui nggak, Dak, kalau bentuknya seperti ini? Premisnya ada berapa sih di situ? Ada yang tahu premisnya ada berapa? Ada 2. Siapa yang jawab tadi? Berapa kesimpulannya? Kesimpulannya, premisnya? Ada 2, Bu. Iya, event. Ada 2. Konklusinya itu yang mana sih? Ada yang tahu nggak konklusinya yang mana, kesimpulannya? Jika P maka negasi R, Bu. Jika P maka negasi R. Jadi ketika bentuknya seperti ini, bentuk argumennya sudah diubah dalam bentuk lambang, kita bisa mengetahui bahwa kesimpulan itu ya letaknya di sebelah kanan. Kalau bentuknya implikasi seperti ini ya. Nah, maka premisnya yang mana? Ya ini. 1, 2. Kayak gitu. Jadi yang dalam kurung itu dianggap sebagai satu premis, satu lagi adalah premis kedua. Seperti itu ya. Nah, lalu di sini dibilang maka dapat diuraikan menjadi 2 premis dan 1 kesimpulan, gitu ya. Maka benar tadi ya. Maka kita buat seperti ini, maka kesimpulannya ini premisnya, ini premisnya. Dengan pembuktian kondisional, posisi P dalam kesimpulan ini, nah jadi dalam pembuktian kondisional, ketika bentuk argumennya seperti ini, kita sudah mengetahui ini premis pertama, ini premis kedua, ini kesimpulan, kita disuruh membuktikan dengan pembuktian kondisional. Maka kita hanya perhatikan adalah bentuk kesimpulannya. Kita hanya perhatikan kesimpulannya saja atau konklusinya. Ketika konklusinya bentuknya implikasi, maka bisa kita gunakan pembuktian kondisional. Nah, di mana pembuktian kondisional ini ketika konklusinya bentuk implikasi, maka posisi P dalam kesimpulan jika P maka negasi R dapat dijadikan premis tambahan. Sedangkan kesimpulan baru kita menjadi negasi R. Seperti itu. Oke, Ibu ulang lagi ya. Jadi kita memiliki argumennya bentuknya seperti ini nih. Kita tahu ini premis pertama, ini premis kedua, lalu ini adalah konklusi kita. Di aturan pembuktian kondisional, kesimpulan bentuknya adalah implikasi. Ketika kesimpulannya bukan implikasi, kita tidak bisa menggunakan pembuktian kondisional. Iya, kita tidak bisa menggunakan pembuktian kondisional kalau bentuk konklusinya bukan bentuk implikasi. Nah, sedangkan di sini konklusi kita adalah bentuknya implikasi. Nah, di mana di pembuktian kondisional bagian P ini, pernyataan pertama ini dijadikan premis tambahan. Maka dia menjadi premis baru di argumen ini. Jadi premis kita bertambah 1, jadinya adalah P. Konklusi kita menjadi baru, jadinya adalah negasi R. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Oke, maka jadinya seperti ini. Oke ya. Jadinya seperti ini, ya udah, ketika bentuknya seperti ini ya tinggal kita kalau misalnya disuruh membuktikan kembali, tinggal kita menggunakan aturan penarikan kesimpulan ataupun kita juga bisa menggunakan aturan penukaran. Seperti itu ya. Tapi kita intinya apa sih? Kita mengubah bentuk kesimpulan yang bentuknya dalam bentuk pernyataan majemuk menjadi pernyataan tunggal. Jadi sebenarnya lebih apa ya? Kita menyederhanakan kesimpulan kita gitu. Oke, kita lanjut. Jadi pernyataan kondisional kalau bentuknya seperti ini, P atau Q dan negasi P, jika ya, harusnya jika P atau Q dan negasi P, maka Q berkorespondensi dengan argumen
Nah, maka premis kita adalah ini premis pertama. Premis keduanya apa? Premis keduanya adalah apa? Negasi P, Bu. Iya, P. negasi P. Kesimpulan kita adalah Q. Gitu ya. Lalu kita lanjut. Kita masuk ke bentuk hukum eksportasi. Apa sih tujuan yang tadi ini? Jadi ketika kita diberikan bentuk apa namanya ya? Bentuk premis-premis selalu ada konklusi bentuknya seperti ini. Nah, bentuk ini dia berkorespondensi dengan bentuk argumen yang ini. Jadi dia berhubungan ketika premisnya, konklusinya bentuknya seperti ini, sudah diketahui, maka kita bisa menyatakan argumen ini dalam bentuk pernyataan kondisional jadinya seperti ini. Ya, jadi ini dinamakan dengan pernyataan kondisional, di mana pernyataan kondisional ini dia berkorespondensi dengan argumen bentuknya seperti ini. Ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ini kalau ditanyakan ini pernyataan apa sih? Ini pernyataan kondisional karena bentuknya implikasi seperti itu. Lalu bentuk korespondensinya seperti apa? Ya udah kita jabarkan aja. Ini premis pertama, ini premis kedua, ini adalah konklusinya seperti itu. Nah, kalau kita ingat kembali di aturan penukaran ada namanya hukum yang ke-10 eksportasi ya. Nah, di mana jika P maka jika Q maka R. Ini dia ekuivalensi dengan P dan Q. Jika P dan Q maka R. Benar nggak nih? Coba dibuka lagi di aturan ke-10-nya. Benar ya, jadi ini bentuk ekuivalensinya. Ekuivalennya bentuk yang dimana nilai tautologi di sini sama dengan nilai di sini. Gitu ya. Nah, keduanya adalah tautologi. Lalu masing-masing di sini kan bentuknya adalah implikasi. Ini bentuknya implikasi, ini bentuknya juga implikasi. Jadi ini bisa kita pecah menjadi dua kalau kita lihat penjabarannya ya. Ini yang pertama. Nah, untuk pernyataan yang ini yang sebelah kiri ini jika P maka jika Q maka R. Bentuk ini bentuk kondisional ini dia berkorespondensi dengan argumen. Berarti tinggal kita lihat premisnya yang mana, konklusinya yang mana. Berarti ini premis pertama. Lalu premis keduanya ada nggak di sini? Nggak ada, dia langsung ke kesimpulan kayak gitu. Kesimpulannya apa? Jika Q maka R gitu ya. Lalu kalau pernyataan menyebutnya sebelah kanan ini premisnya ada berapa nih? Ada yang tahu nggak? Kalau ditanya bentuk pernyataan kondisional ini, dia berkorespondensi dengan argumen. Argumennya apa bentuknya? Ada yang tahu? Yang sebelah kanan, yang nomor 2 ini. Tinggal kita jabarkan premisnya mana, kesimpulannya mana. Premisnya yang mana? P dan Q. Ya, premisnya berarti ada berapa? 1. Premisnya ada berapa? 1. Ada jawaban yang lain? Yakin 1 premisnya? Coba perhatikan dalam kurung itu. Dalam kurung itu dia ada 2, Bu, P dan Q. iya, P dan Q kayak gitu. Nah, kesimpulan kita yang mana? Yang R kayak gitu ya. Kalau bentuk implikasi seperti ini, yang dalam kurung itu dia menjadi premis pertama, premis kedua kayak gitu. Ya. Jadi setelah kita mendapatkan yang bagian dalam kurung ini yang dimana ini premis pertama, ini premis kedua, maka ini adalah konklusi kita gitu ya. Jadi ada 2 premis ya, bukan 1 premis ya. Lalu aturan ini disebut dengan aturan pembuktian kondisional dan menggunakan aturan ini kita memperoleh premis tambahan yang diperoleh dari antecedennya pernyataan
Standar pernyataan merupakan premis-premis argumennya dan konsekuensinya merupakan konklusi yang baru. Jadi yang bagian P ini disebut dengan antecedennya. Ini di sini, sorry, kalau untuk implikasi bentuknya seperti ini ya. Jadi jika P maka Q, biar terlihat jika P maka Q. Nah inilah disebut dengan antecedent. Nah ini menjadi premis baru. Sedangkan yang sebelah kanan ini dinamakan dengan konsekuen. Ini sebagai konklusi baru. Gitu ya. Oke, mungkin yang terlihat di sini tadi ya. Kalau ini nggak begitu terlihat, yang di bagian sini terlihat nih. Jadi bagian antecedennya itu adalah yang ini. Ini menjadi premis baru. Sedangkan yang di sebelah kanan ini menjadi konklusi baru. Itu maksudnya pernyataan ini. Ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke contoh. Nah, di sini kita disuruh membuktikan validasi argumen. Di sini ada 4 premis. Premis pertama, premis kedua bentuknya implikasi, premis ketiga, keempat bentuknya disjungsi, sedangkan kesimpulannya dalam bentuk implikasi juga. Jadi di pembuktian validasi ini kita bisa menggunakan pembuktian kondisional, di mana ketika konklusinya bentuknya implikasi, berarti kita harus mengubah kesimpulan ini, satunya menjadi pernyataan P ini menjadi premis baru, negasi R menjadi konklusi baru. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi bentuk argumen kita yang di atas ini dia menggunakan aturan kondisional berubah menjadi seperti ini. Yang berubah itu yang mana? Ya bentuk kesimpulannya yang berubah. Jika P maka negasi R gitu ya. Harusnya bukan 5 di sini ya, harusnya di sini nih di samping 4 ya, seperti yang biasa kita tulis ya. Jadi kesimpulan ini letaknya di samping premis 4. Ya, di samping premis yang bagian 4. Nih ya. Gitu. Sesuai dengan yang sudah kita pelajari bahwa kesimpulan itu kita letakkan di premis terakhir. Nah, kita menggunakan aturan kondisional, maka kesimpulan ini yang kita jabarkan ini menjadi premis baru, jadi premis kelima, premis tambahan, sedangkan negasi R adalah konklusi baru. Nah, berarti tinggal kita buktikanlah argumen tersebut sampai kita mendapatkan negasi R. Kira-kira untuk langkah selanjutnya apa sih yang bisa kita gunakan sampai kita mendapatkan negasi R? Silakan dicoba. Prosesnya sama seperti yang sudah dipelajari ya. Untuk membuktikannya kita bisa menggunakan aturan penarikan kesimpulan atau mungkin kita menggunakan aturan penukaran. Oke, ini salah ya, bentar. Ibu tutup dulu ya. Ini harusnya bukan R di 6 ini. Negasi R ini harusnya letaknya di di premis kelima. Seperti ini harusnya. Nih, seperti ini. Ya, harus seperti ini ya. Jadi negasi R itu letaknya di premis kelima. Silakan dicoba bagaimana langkah selanjutnya sampai kita mendapatkan kesimpulan kita yaitu negasi R. Silakan dicoba semuanya ya. Nanti Ibu tunjuk salah satu untuk menyebutkan langkah selanjutnya itu apa.
Perhatikan kesimpulan kita letaknya di premis mana. Premis kedua. Berarti di premis kedua itu kita harus menghilangkan S-nya itu. Konsekuennya itu kita hilangkan. Ketika bentuknya implikasi, lalu kita menghilangkan S, maka kita bisa menggunakan aturan yang mana sih? Ada yang masih ingat? Bentuknya implikasi ya, bentuknya implikasi. Jadi kita bergerak dari kesimpulan ya. Kesimpulan kita itu adalah negasi R. R itu berada di premis kedua. Premis kedua itu bentuknya implikasi. Untuk menghilangkan S, kita bisa menggunakan aturan yang mana? Silakan yang menjawab. Modus tollens, Bu. Modus tollens. Tollens. Kita menggunakan modus tollens. Modus tollens itu berarti premis selanjutnya yang untuk kita kombinasi dengan premis kedua, bentuknya apa? Premis keduanya bentuknya apa? Antesenden atau konsekuen? Konsekuen. Kita membutuhkan apa untuk menggunakan modus tollens itu di premis kedua? Kita membutuhkan apa? Coba yang menjawab. Konsekuen, Bu. Konsekuennya dalam bentuk Negasi. negasi S. Iya benar. Kita membutuhkan negasi S. Di premis yang kita punya, ada nggak negasi S itu? Premis Ada, Bu. ketiga. Enggak, maksudnya dia hanya sendirian tuh, hanya sendirian pernyataan tunggal. Ada nggak di premis di antara premis 1, 3, 4, 5 nggak ada ya. Tapi dia berada di premis ketiga. Berarti bagaimana caranya di premis ketiga ini kita menghilangkan negasi Ki seperti itu lagi. Berarti bagaimana ketika bentuknya itu disjungsi, kita bisa menghilangkan yang bagian sebelah kiri. Kita menggunakan aturan apa? Yuk, bentuk yang Silogisme disjungtif, Bu. Silogisme disjungtif. Disjungtif. Iya, benar Adelina. Nah, ketika kita menggunakan silogisme disjungtif itu, bentuknya adalah disjungsi ini ya. Kita membutuhkan premis satu lagi, itu bentuknya apa? Negasi, Bu. Negasi apa? Negasi. Negasi, Bu. Negasi Ki. Iya, kita membutuhkan negasi Ki. Kita membutuhkan Ki, Bu, karena pernyataannya sudah negasi, Bu. Kita membutuhkan negasi. Kenapa kita membutuhkan pakai negasi? Karena kan aturan di disjungsi silogisme itu kan P atau Ki kan? Caranya biar terlihat ya. Jadi ketika bentuknya tambah negasi, berarti untuk premis selanjutnya tambah negasi lagi. Bentar, Ibu cari penanya dulu. Penanya. Bisa dipahami? Jadi kita bukan membutuhkan negasi Ki ya. Kita bukan membutuhkan Ki ya, tapi kita membutuhkan negasi. Nah, di sini. Jadi kita kan memiliki bentuknya adalah P dan Ki. Ini premis pertama. Premis keduanya adalah P, gitu kan? Untuk disjungsi silogisme. Maka kesimpulannya adalah Yang itu disjungsi silogisme. Coba dibuka lagi. Ketika bentuk pernyataan kita bentuknya seperti ini, P atau Ki, maka premis keduanya apa? Kalau untuk disjungsi Negasi P, silogisme, Bu. Negasi P, Bu. oh, negasi P ya, sorry. Negasi P ya. Negasi P. Maka kesimpulannya adalah I. Ki, Bu. Ki. Jadi ketika premis kita yang dikasih ini bentuknya negasi P dan negasi Ki, anggap aja ini dulu ya. Maka
kita menginginkan kesimpulan kita adalah apa tadi? Negasi Q ya. Iya kan? Yang ini kan yang akan kita butuhkan yang ini kan? Iya, Bu. Maka kita membutuhkan premis di sini. Di sini berarti pakai negasi Negasi P, Bu. P seperti itu. Jadi pakai double negasi ya, Bu. Double negasi. Karena kalau misalnya kita menggunakan P saja, kita gunakanlah aturan penukaran itu ya. Walaupun hasilnya adalah sama dengan P. Biar sama dengan aturan penarikan kesimpulan. Nah, sampai di sini kita sudah mendapatkan negasi S untuk kita mendapatkan negasi R di sini. Nah, setelah itu berarti bagian yang mana sih yang perlu kita lakukan untuk negasinya? Ini ada P, ada premis 1, premis 4, premis 5. Berarti untuk mendapatkan yang negasi-negasi ini kita menggunakan yang mana nih? Negasi-negasi P. Berarti kita menggunakan aturan yang mana? Sorry. Kita menggunakan premis yang mana untuk negasi-negasi itu? Berarti kita menggunakan premis yang kelima ini. Iya kan? Premis yang kok kelima sih? Kita membutuhkan negasi Q ya. Sorry, ini karena P. Kita kan di sini kan bentuknya negasi Q dan negasi S. Maka kita membutuhkan negasi S. Maka di sini negasi Q ya. Nah, berarti untuk mendapatkan ini kita dapatnya dari mana? Itu lagi yang perlu dipikirkan. Untuk mendapatkan ini kita dapatnya dari mana nih? Sudah terbayangkan nggak? Dari premis ketiga, Bu. Premis ketiga. Premis ketiga. Kenapa premis ketiga? Enggak, Bu. Salah, Bu. Premis pertama enggak, Bu? Premis pertama. Kayak modus ponens. Iya, modus ponens. Jadi untuk mendapatkan negasi Q, berarti kita kan awalnya harus mendapatkan negasi Q, mendapatkan Q-nya ya. Q-nya dulu kan. Maka kita bisa menerapkan double negasi. Yang kita peroleh Q itu dari 1 dan 5. Maka kita menerapkan modus ponens. Oke, bisa dipahami? Berarti untuk mendapatkan, kan sebelum ke negasi-negasi ini muncul double negasi ini kan dapatnya dari aturan penukaran yang dimana bentuknya itu dia ekuivalensi dengan Q. Berarti untuk mendapatkan Q ini dari 1 dan 5. Kita menggunakan modus ponens seperti itu. Semuanya sudah dipakai belum? Harusnya sudah semua dipakai ya. Udah, berarti kita bergerak dari mana berarti kita bergeraknya? Premis keempat belum dipakai nggak sih, Bu? Premis keempat belum dipakai ya? Negasi P atau negasi Q? Jangan. Aduh. Oke, premis keempat dia belum dipakai ya. Nah, tapi kalau misalnya kita langsung, bentar ya. Kalau yang ini yang sudah Ibu cari pembuktiannya ini, kalau dari yang kita jabarkan tadi, berarti bergeraknya dari modus ponen dulu ya. Tapi di sini pun berarti ada 4 yang tidak terpakai ya, negasi P.
Negasi P atau negasi Q-nya. Hmm. Iya benar ya, berarti ada satu premis nggak terpakai ya. Hmm, ya, di sini tuh sudah terbukti negasi R-nya. Harusnya sih semuanya harus terpakai kayak gitu. Ya, kira-kira coba ada yang sudah mendapatkan selain yang Ibu jelaskan di slide ini, ada nggak yang sudah mendapatkan negasi apa premis 4 pun juga kita gunakan di pembuktian ini. Kalau tadi kan bergerak yang Ibu jelaskan itu bergerak dari bawah dulu ya, dari bawah lalu ya, yang ini terakhir adalah modus ponen untuk mendapatkan key-nya. Tetapi ternyata ada premis keempat yang tidak terpakai, negasi P atau negasi Q. Nah, ini kita letakkan, ini bisa kita gunakan untuk apa ya? Ada yang sudah dapat? Mungkin yang mendapatkan jawaban yang lain? Ada? Jadi kita lihat di slide yang lain. Ada kira-kira yang mau menjelaskan yang sudah mendapatkan tapi premis keempat itu pun digunakan? Ada? Silakan dicoba-coba dulu ya. Ibu mencari dulu. Harusnya semua premis itu digunakan sih. Satu, tiga, Kita coba ini nanti Ibu cari penjelasannya ya terkait ini. Yang lain, apakah ada yang sudah mendapatkan jawaban? Kalau enggak tuh kita pending terlebih dahulu terkait ini. Kita lanjut ke contoh selanjutnya dulu ya. Nah, contoh kedua ini. Di sini ada berapa premis di sini di argumen ini? Kalau kita lihat nih ada ini premis pertama, ini premis kedua ya, tapi bentuknya implikasi gitu ya. Nah, di sini masing-masing ini kita bisa menjabarkannya. Gitu ya. Jadi masing-masing ini premis pertama, ini premis kedua. Nah, kesimpulannya ini yang kita gunakan di pembuktian kondisional. Yang bentuknya ini merupakan pernyataan kondisional. Nah, jadinya seperti ini. A menjadi premis baru, sedangkan ini menjadi konklusinya. Karena ini bentuknya masih implikasi, maka kita jadikan dia premis baru lagi, dan ini menjadi kesimpulannya ya. Nah, di sini kita justru membuktikan D ini ya, kesimpulan D ini, di mana premis-premisnya ada 4. Nah, kalau kita perhatikan lagi, D ini berada di premis kedua, berarti kita harus menghilangkan C ini gitu ya. Kita harus menghilangkan C yang dia berada di premis kedua, kayak gitu. Ketika bentuknya premis seperti ini, kita mau menghilangkan yang sebelah kiri ini atau antecedennya, maka kita bisa menggunakan aturan modus
Ponens. Ponen. Nah, tapi syaratnya kita harus memiliki premis yang bisa kita gabungkan dengan premis kedua, bentuknya adalah C juga gitu kan. Kalau modus ponen kan harus C juga di premis selanjutnya. Nah, C itu berada di premis pertama. Premis pertama ini dia berada di bagian konsekuennya. Berarti artinya kita harus memisahkan bagian sebelah kanan ini dengan sebelah kiri. Berarti ini harus hilang, bentuknya implikasi. Kalau sebelah kiri hilang, yang sebelah kanan tetap, kita harus menggunakan aturan Modus ponens. modus ponen. Tapi kalau modus ponen gimana? Kalau modus ponen berarti Tersisa B. C. jika B maka C. Bentuk premis keduanya apa harusnya? Sorry. Berarti kalau bagian ini kita bisa menggunakan premis ketiga ya. 1 dengan 3 kan? Kita gunakan ya. Berarti kalau ini kita menggunakan modus ponen, berarti B, jika B maka C. Berarti kita menggunakan modus ponen 1 dan 3. Nah, setelah itu berarti kita harus kita membutuhkan C di sini untuk memisahkan C dengan bagian kanan ini. Berarti bentuknya implikasi agar C hilang. Berarti kita membutuhkan C juga kayak gitu ya. C itu adanya di kelima. Nah, 5 ini dia berada di sebelah kanan konsekuennya. Berarti kita harus menghilangkan B dengan menggunakan premis keempat ini. Berarti kita menggunakan apa lagi? Antara 5 Modus dan ponen. 4. Ponen, Bu. Modus ponen lagi. Maka dapatlah C. Gitu ya. Nah, setelah itu gimana lagi? Pakai modus ponen lagi, Bu. Modus Gini. ponen lagi itu 2 dan 6. Setelah itu kita menggunakan apa lagi? Menggunakan aturan simplikasi, Bu. Kita menggunakan aturan simplikasi. Simplikasi itu hanya untuk konjungsi. Ya, benar? Sudah dibuka catatannya? Yang tepat kita bisa menggunakan simplikasi. Kita membutuhkan D, maka dapatlah kesimpulan kita adalah D, gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, mungkin satu lagi contoh terkait kondisional ini. Bentar ya. Silakan dicatat soalnya. Sudah? Buktikan bahwa pernyataan berikut merupakan tautologi. Kurung siku, buka kurung siku ya, buka kurung siku. Negasi, buka kurung biasa, A dan B, tutup kurung. A dan B, tutup kurung. Atau C, tutup siku. Tutup kurung siku maksudnya. Sudah? Maka, itu ya tanda implikasi ya. Maka, buka kurung siku, A, tanda implikasi lagi,
buka kurung biasa, B implikasi C. Bu, izin Bu, bisa diulangi untuk yang bagian keduanya, Oke, bentar ya. sekuennya Bu. Iya. Sekuennya itu bentuknya adalah implikasi, tapi implikasinya itu yang dalam kurung bagian konsekuennya. Ibu tuliskan aja ya. Negasi A dan B atau C, bentar nak. Maka ya A ya. Hmm. Nah, ini bentuknya seperti ini. Silakan dicoba buktikan.
Sudah dapat? Berarti kalau kita menggunakan pembuktian kondisional, berarti kan kalau dari sini premisnya ada berapa kalau kita lihat? Premisnya ada berapa? Kalau bentuknya seperti ini, premisnya ada berapa nih? Ada yang tahu? Kalau premisnya ada 2, penggabungan biasanya kita menggunakan apa? Untuk penggabungan pernyataan majemuk. Kita menggunakan konjungsi dan. Dan ya. Kalau di sini bentuknya apa nih? Atau. Berarti artinya apa? Ini hanya satu premis gitu ya. Ini satu premis. Ini premisnya, ini kesimpulannya. Kalau kita perhatikan kesimpulannya bentuknya implikasi. Berarti dari kesimpulan inilah kita munculkan premis baru, yaitu premis barunya A dan B. ya, A dan B. Berarti premis keduanya A, premis ketiganya adalah Tiganya B. kesimpulannya adalah C. C. Gitu ya. Nah, setelah itu apa lagi yang kita lakukan? Kita menggunakan aturan apa? Tujuan kita adalah membuktikan kesimpulan kita yang C. C itu letaknya di premis Pertama. Premis pertama bentuknya adalah disjungsi, ada negasi di premis di pernyataan di depannya. Coba perhatikan, ketika bentuknya ada dan ada atau, ini kita selain kita menggunakan premis A, premis B untuk di sini kan nggak bisa ya kita menggabungkan antara premis 1 dengan premis 2 dan premis 3 pun kita nggak bisa tidak ada satu aturan yang bisa kita gunakan untuk antara premis 1, 2, dan 3. Maka selanjutnya berarti kita menggunakan aturan penukaran di premis pertama. Karena kita tidak bisa menggunakan aturan penarikan kesimpulan, yaitu menggabungkan premis pertama baik dengan kedua atau yang ketiga premisnya. Maka berarti langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita mengubah premis pertama dengan menggunakan aturan penukaran. Nah, perhatikan lagi, ketika bentuknya seperti ini, berarti di aturan yang mana bisa kita De gunakan? Morgan. Iya, benar Hafiz. Kita menggunakan De Morgan. Maka jadinya Negasi P P atau negasi B I atau negasi atau C. A atau negasi B negasi A atau negasi B. Negasi B B atau C. gitu ya. Oke, benar. Tadi gue tulis dulu ya. Biar terlihat. Berarti premis pertama kita adalah negasi A atau B atau C. Lalu ini kesimpulan kita adalah C. B atau C. Ini sebelum dijabarkan ya. Lalu maka jadinya, oke, bentar ya.
Ini konklusi ini namanya. Ini A, maka kesimpulan kita yang baru adalah B. Ya. Nah, karena bentuknya masih implikasi, maka kita bikinlah dia menjadi premis lagi, maka kesimpulan kita jadinya C. Seperti itu. Oke, yang keempat tadi kita menggunakan De Morgan. Yaitu mengubah yang satu itu. Jadinya adalah negasi A atau negasi B Negasi B. atau Negasi C. ya, oke. Yang kelima. Sudah dua loh. Yang kelima kira-kira kita menggunakan apa? Coba perhatikan bentuknya lagi. Association. Oke, sebelum kita terpikir nih, benar enggak? Sebelum kita terpikir nih, mau kita ubah, kita menggunakan aturan penukaran, kita perhatikan premis kita ini 4, 2, 3, bisa nggak yang kita gabungkan dengan menggunakan aturan penarikan kesimpulan? Ada nggak aturan yang bisa kita gunakan antara 2, 3, dan 4? Tidak. Nggak ada, satupun aturan nggak ada yang bisa kita gunakan untuk menarik kesimpulan dari 3 premis ini. Maka kita gunakanlah aturan penarikan aturan penukaran. Penukaran. Kan lagi ketika bentuknya seperti ini, semuanya adalah disjungsi, ada dalam kurung. Nah, pernyataan yang ada 3, kira-kira bentuk apa ini? Association. Iya, asosiasi itu ya, asosiatif gitu ya. Kita bisa menggunakan aturan tersebut jadinya Negasi A. Jadinya adalah Negasi A atau dalam kurung negasi B atau negasi C. iya benar. Jadi negasi keluar nanti berkasih ya. Negasi A atau negasi B atau C. iya. Ini yang keempat kita menggunakan asosiatif seperti itu. Nah, berarti 2, 3, 5. Kira-kira apa lagi yang kita gunakan? Bisa. Udahlah gitu. Kira-kira kita menggunakan apa? Yang keenam? Silogisme disjungtif, Bu. Silogisme disjungtif antara Premis kedua dan premis kelima. Dan kelima. kedua dengan kelima. Sama seperti yang tadi Ibu bilang. Jadi ketika bentuknya di sini negasi di depannya ini, antecedennya itu yang bagian depan ini ya, bentuknya negasi. Sedangkan di aturan disjungsi silogisme kita itu kan bentuknya bukan negasi ya. Jadi ketika bentuk di kasus kita itu negasi, maka kita memerlukan premis yang satu lagi itu bentuknya adalah Negasi. ini tambah negasi lagi. Berarti ada negasi A. Bisa dipahami? Bisa ya, karena di aturan kita itu kan dia tidak pakai negasi nih. Maka bisa kita gunakan langsung A ini. Tapi ketika ada negasi, berarti negasi A kayak gitu. Maka untuk memunculkan negasi A tersebut, maka kita menggunakan 2 untuk double negasi. Untuk menunjukkan negasi A. Maka baru kita menggunakan 4 dengan 6 disjungtif silogisme. Hasilnya? Negasi B atau C. Iya, negasi B atau C. C. Sudah selesai? Belum. Ya. Nah, setelah itu berarti ini sudah digunakan, ini sudah juga tinggal premis ketiga 3 dan 7. Premis ketiga udah belum? Oh, belum ya, menggunakan ya. Berarti ketika bentuknya seperti ini, berarti kita gimana lagi?
silogisme disjungtif lagi, Bu. Pakai premis ketiga dan ketujuh. Nah, Premis ketiga pakai double iya, pakai double negasi. dulu ya. Kita munculkan double dulu di premis ketiga, double negasi, baru bisa kita gunakan Silogisme tujuh. disjungtif. Iya, baru bisa kita gunakan silogisme disjungtif, maka hasilnya adalah C. C. Bisa? Bisa ya. Jadi kapan sih premis itu ada dua kayak gitu ya? Ketika di sini pakai dan ya. Kalau tidak pakai dan berarti ini satu premis. Bisa dipahami ya? Contoh lain. Jadi ketika nanti disuruh membuktikan pakai tabel, kalau ya. Waduh. Ya lagi ya contohnya ya. Ibu, Lagi ya. mau tanya Bu, kalau yang premis kelima itu bisa pakai material amplification nggak Bu? Pakai material Iya, biimpli. material implication. Oh, material implikasi itu ya. Iya, Dia mau diubah 5 itu diubah menjadi apa? 5 implikasi. itu. Jadi implikasi. Bentuknya apa jadinya? Jadi B. Bentuknya jadi P, Jika B maka C. jika P maka C. Jika P, sorry. Kalau Kaki. bentuk ini berubahnya jadi apa nih? Jika Kalau B maka diubah jadi Ini ya 5 nih ya. jika A maka dalam kurung negasi B atau C. Jika A. Oke, coba ya kita coba ya. Berarti yang kelima itu, berarti yang 6 ya. Kita coba ubah 5 itu dengan menggunakan implikasi. Jadinya Material implication. Jika A maka dalam kurung negasi B atau C. jika A, maka negasi B atau C gitu ya. Ya, baru pakai Bisa. Lalu bisa kita gunakan modus ponens. modus ponen ke 5 dengan 2. 6 dengan 2. Modus ponen jadinya Negasi B atau negasi C. B atau C. C. 8. Pakai implication lagi jadi jika B maka C. Oh, jika B maka C C. gitu ya. Berarti 7 kita menggunakan implikasi. Oke, bisa. Udah tuh 9. 9 modus ponen lagi. Gunakan modus ponen. Modus ponen bisa nggak bentuknya seperti itu? Bisa Bu. Tidak Jika bisa. B maka Ponen 9, 8 dengan 3. bisa. Modus ponen itu dia harus kalau di sini negasi berarti Hah? Itu enggak negasi Bu, yang B-nya Bu. oh B nggak negasi. Oh iya, B nggak negasi ya. Oh iya benar-benar. B-nya nggak negasi ya bentar. Nah, tunggu dulu. B-nya nggak negasi. Berarti ini 8, 3 Dan 3 modus ponen. ponen. C. C. Oke. Dipakai semua ya. Premis kita ya. 1 terpakai. Terpakai di sini. Terpakai. 2 terpakai di Terpakai. sini. 3 Terpakai. terpakai juga. 4 di sini. Terpakai. 5 di sini. 6, 7, 8. Oke, bisa juga. Berarti ada 2 cara ya. Kita untuk mendapatkan kesimpulan kita seperti ini. Tapi Konklusi. nanti kalau ujian jangan langsung seperti ini ya, bikin di sampingnya kah kayak gitu untuk mendapatkan C ini gimana sih 8 berarti jika B maka C dengan B ini harus dimunculkan nih gitu ya. Oh, ya. Jangan di penomoran ini aja dia muncul hasilnya saja tiba-tiba, tapi dibikin prosesnya seperti ini. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Satu lagi deh kalau gitu. Silakan dicatat.
Ini agak panjang sih. Bentar ya. Tadi malam tuh aku belanja dah ke warung dah. Agak jauh lah dikit dari kosku. Tuh aku pilih-pilih lah beli Super Pel, sabun mandi, rinso, daun minuman dengan makanan juga tuh. Jadi banyak, jadi banyak tuh belanjaan aku tadi malam tuh. Tuh mbak yang jaganya bilang lah banyak belanja bang kata tidak. Aku bilang lah pada udah habis semua. Tuh totalin dengan mbaknya. Pede nih aku nambah jajan soalnya duit lebih masih ada. Bentar ya. Oke, boleh lanjut Hafizo ya. Siapa sih tadi? Hafizo. Bentar ya. Lama banget nyari soalnya. Kalau bentuknya seperti ini. Silakan disiapkan kertasnya. Kalau bentuknya jika buka kurung T atau D, T atau D, jika T atau D, berarti ditutup kurungnya lagi ya, maka E. Kesimpulannya jika T maka E. Silakan dicari. Bu, Bu, boleh minta Jika jika T atau D, jika T atau D itu premis pertama, jika T atau D maka E. Kesimpulannya jika T maka E.
Sudah? Coba Ibu mau nanya sama Dea Nafira. Premisnya ada berapa nih, Dea? Kalau bentuknya seperti ini, premisnya ada berapa nih? Ada Dea? Dea ada nggak? Nur Khalifa. Nur Khalifa, suara Ibu terdengar? Nur Khalifa. Dengar, Bu. Ya. Premisnya ada berapa, Nur? Di sini Ada ada? 1 nggak, Bu? Iya, ada 1. Ya benar. 1. Kalau Ibu bikin seperti ini, IKP. Nah, kalau ini premisnya ada berapa nih? Kalau ini premisnya ada berapa? Arliza, Arliza. Arliza, Arliza. Suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Ya, ada berapa premis nih, Arliza? 1. 1, yakin 1? Ada berapa ini? Ada yang tahu? Premisnya ada berapa nih? 2, Bu. 2. Premisnya ada 2. Kalau misalnya bikin seperti ini lagi nih. Maka R maka S misalnya. Ini maka ini nih ada dua premis kayak gitu. Dia dipisahkan dengan kata dan. Gitu ya. Oke, kalau misalnya punya P atau R, lalu Q atau R. Kesimpulannya adalah P atau R. Kira-kira kalau kita membuat menjadi pernyataan yang seperti ini nih, yang seperti ini yang udah Ibu bikin tadi nih, kira-kira bentuknya apa nih? Ada yang tahu nggak? Bentuk pernyataan kondisionalnya namanya. Pernyataan kondisional dari premis 1, premis 2, ada kesimpulan. Kalau kita buat jadi persamaan kondisionalnya seperti ini, atau jadinya seperti ini, maka harusnya kalau kita bentuk dia menjadi pernyataan kondisional, harusnya gini ya. T, jika T maka D, maka E. T atau D, maka E gitu ya. Pakai kurung, siku. Ada implikasi T, maka E. Nah, ini bentuk pernyataan kondisionalnya. Yang dimana maka itu adalah konklusinya, yang ini adalah premisnya gitu ya. Nah, kalau bentuk ini dia dibalik nih. Kalau ini kan bentuk pernyataan kondisional sudah diketahui. Kalau ini premis 1 diketahui, premis 2 diketahui, konklusinya diketahui. Kita disuruh membentuk menjadi bentuknya seperti ini. Kira-kira jadinya apa? Ada yang tahu nggak? P dan Q, P atau Q dan Q atau R menjadi P atau R. Ulang-ulang. Gimana? Dalam kurung P atau R dan dalam kurung Q atau R, Ada itu? maka P atau R. Iya benar. Maka P atau R. Iya benar. Jadi yang bagian dalam kurung siku ini adalah premis, di mana premisnya ada 2. Kenapa 2? Karena dia dipisahkan dengan dan. Ini adalah konklusinya. Konklusinya atau kesimpulannya. Oke, bisa ya? Jadi kalau misalnya diberikan bentuk ini, disuruh buat pernyataan kondisionalnya, jadinya seperti ini. Kalau pernyataan kondisionalnya diberikan, lalu kita disuruh menjabarkan, jadinya seperti ini. Gitu ya. Oke, sampai di situ. Kita kembali lagi ke sini. Premisnya berarti ada berapa nih? Tadi kata Nur ada 1 ya. Ada 1, yaitu
Jika T maka jika T dan D atau D maka E. Kesimpulannya adalah T, jika T maka E. Nah, kira-kira selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita bisa menggunakan aturan kondisional. Kenapa? Karena konklusi kita bentuknya Implikasi. implikasi gitu ya. Jadi bisa kalau misalnya disuruh buktikan argumen berikut ini, ya sudah pokoknya bebas menggunakan aturan apapun tapi sesuai dengan ketentuannya. Gitu. Tapi ketika bentuk konklusinya implikasi, berarti gunakanlah aturan kondisional yang dimana kita bisa membuat ini menjadi premis baru, yang E-nya menjadi konklusi baru. Jadi bentuknya hanya satu pernyataan saja untuk konklusinya. Maka jadinya di sini T, kesimpulan kita adalah E, gitu ya. Yang ketiga, kesimpulan kita berada di konklusi pertama. Berarti kita harus menghilangkan bagian yang antecedennya, T atau D. Kira-kira ada nggak bentuknya, sebelum ke situ. Ketika bentuknya implikasi, kita mau menghilangkan antecedennya, kira-kira kita menggunakan aturan apa? Jika P Modus maka ponen, P. Bu. Ya, modus ponen. Ketika kita ingin menghilangkan P, maka kita menggunakan modus ponen. Berarti artinya kita membutuhkan premis satu lagi. D, Bu. T atau D. Iya, kita butuhkan T atau D. Premis keduanya sudah sama nggak? Belum, Bu. Belum, hanya T saja. Berarti artinya apa? Kita harus menggunakan aturan Penjumlahan. penjumlahan atau penambahan agar muncullah pernyataan baru. Maka kita bisa menggunakan aturan penjumlahan atau kita bikin penambahan di dua jadinya T atau D. ya sudah. Ketika bentuknya ini yang kita butuhkan di sini, selesai. Berarti 1 dengan 3 kita menggunakan modus ponen Ponen. tadi. Dapatlah E. Oke. Tapi gimana kalau kita tidak menjabarkan? Kan susah, cuma satu premisnya kan? Jadi premisnya cuma satu, lalu kita sudah membuktikan bentuknya ini. Gimana caranya? Maka kita gunakanlah aturan kondisional untuk menambahkan premis satu lagi, kayak gitu, untuk mempermudah kita membuktikan argumen yang ada ini, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Berarti materi kita sudah selesai. Berarti sampai ketemu di minggu depan di jadwal ujian akhir semester. Dipersiapkan dengan baik. Berarti materinya ya dari penalaran induktif, deduktif, induksi matematika, aturan penarikan kesimpulan, aturan penukaran, dan kondisional ini. Tapi sebenarnya penarikan kesimpulan, penukaran, kondisional ini satu tema kayak gitu ya, satu kasus kayak gitu. Itu yang kita gunakan, ketiga itu yang bisa kita gunakan dalam pembuktian seperti itu. Ada yang mau ditanyakan?